Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi di UMKM Bisa bersama Kenal Sapa ya, supaya tetap produktif di tengah pandemi. Alhamdulillah hari ini kita bisa sharing sesi lagi dengan tema UMKM Bisa, The Power of Personal Branding ya. Sesi ini akan ada beberapa pembicara materi yang luar biasa. Baik, sebelum masuk ke sana, saya ingin memperkenalkan apa sih Kenal Sapa ya, bagi teman-teman yang belum tahu Kenal Sapa. Kenal Sapa adalah sebuah program ya, sebuah wadah yang bisa membantu para UMKM, baik itu dari segi desain ya, membuat logo, membuat packaging, foto produk ya, membuat website, apapun problems digital dari para UMKM bisa diselesaikan di Kenal Sapa. Dan bagi para teman-teman UMKM yang ingin mengenal lebih lanjut tentang Kenal Sapa, boleh langsung follow Instagram Kenal Sapa ya dengan akunnya kenalsapa.com ya, sapa.com. Silakan langsung di follow sekarang ya teman-teman UMKM. Dan Kenal Sapa ini selalu mengadakan program UMKM Bisa ya. Program sosial yang terus diadakan seminggu satu kali, minimal seminggu sekali, dan gratis. Luar biasa kan ini program sosial ini disupport oleh teman-teman UMKM juga. Jadi kalau teman-teman mau berdonasi di program UMKM Bisa, silahkan langsung DM atau message di Instagramnya Kenal Sapa ya. Atau juga bisa langsung bisa dihubungi, mungkin ada slide Kenal Sapa, boleh ditampilkan dari hostnya. Silakan host, boleh tampilkan Kenal Sapa. Kenal Sapa ini mempunyai program yang luar biasa, banyak banget manfaatnya untuk para UMKM pada khususnya ya. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi di acara ini 100% ya, hasil sumbangan kalian itu diperuntukkan untuk para peserta dan para UMKM yang sangat membutuhkan, yang terkena atau terdampak COVID-19. Nah, teman-teman pun bisa berdonasi baik berupa produk ya, produk saya itu akan ditampilkan seperti yang ada slide di belakang saya ini ya, maupun berupa uang yang donasinya bisa langsung ditransfer ke rekening Bank Kenal Sapa ya. Nanti ada di slide rekening Bank Kenal Sapanya, boleh mungkin host admin bisa dibantu ditampilkan ya. Dan hasil donasi itu semuanya akan disumbangkan untuk UMKM yang terkena atau terdampak COVID-19. Nah, untuk produk-produk teman-teman yang membutuhkan atau sponsor yang mensponsori kegiatan acara ini, apabila membutuhkan desain logo atau foto produk free buat teman-teman, bonus bagi teman-teman sudah berdonasi ke acara UMKM Bisa bersama Kenal Sapa. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut ya. Untuk kali ini kita mendapatkan sumbangan atau support dari teman-teman UMKM yang berikut saya sebutkan. Ada dari Prima Grafia, terima kasih. Ada dari Kritik Zaman Now, King Kong Snack, Nagito Snack, WMU Beauty, Kemiri Cantika, dan terima kasih juga supportnya untuk Bank Mandiri. Oke. Baik, kita akan masuk ke materi yang sudah ditunggu-tunggu oleh para UMKM yang luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya teman-teman. Tetap semangat karena kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Kang Iwan Aloy. Beliau adalah founder dari Kenal Sapa. Halo Kang Iwan. Halo, selamat datang semuanya. Hatur nuhun, Bariska. Selamat datang, hatur nuhun Kang Iwan. Kita akan masuk ke materi dengan tema dari Kenal Sapa dan UMKM Bisa ini adalah temanya The Power of Personal Branding. Oke, kita masuk ke sesi pertama ya. Dan Tahasri ya, beliau adalah juga sebagai dosen D3 Unpar. Wow, siapa yang nggak tahu Unpar ya, Universitas Parahyangan. Dan juga sebagai konsultan dari digital marketing. Saya akan sapa dulu Kakak Dian Tahasri. Halo Mbak Rizka, gimana kabarnya? Salam kenal. Salam kenal, alhamdulillah baik. Kak Dianta, boleh dong ya sharing-sharing. Waktunya nggak banyak sih Kak Dianta, 10 menit ya. Bagaimana sih menurut Kak Dianta ini the power of personal branding ya?
Penting nggak sih persona itu? Boleh Kakak Dianta boleh sharing kepada teman-teman UMKM di sini dan para peserta lainnya. Silahkan Kak Dianta. Oke. Teman-teman semuanya salam kenal. Jadi teman-teman, saya akan menyampaikan ini dengan secara simpel supaya kita semua dapat mencernanya dengan cepat juga. Atau waktunya kita sempit, kita akan lebih banyak ditanya jawab teman-teman. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Dianta Hasri, teman-teman. Saya dosen di Universitas Katolik Parahyangan dan juga saya bekerja juga sebagai konsultan digital marketing. Selama beberapa tahun terakhir, saya sudah berkolaborasi, bekerja sama membantu organisasi, perusahaan, ataupun tokoh dalam mengembangkan konsep pemasaran digital ataupun branding personal ataupun corporate personal. Kalau personal branding mungkin yang pernah saya tangani ada beberapa tokoh yang saya tangani pada saat politik campaign beberapa waktu lalu di tahun 2019 lalu kalau nggak salah ya 2019 pada saat pilkada, pada saat pemilu. Saya ada menangani beberapa tokoh-tokoh politik dalam penanganan digital branding. Nah, apa yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, saya akan bagikan dalam bentuk ada beberapa studi kasus. Studi kasus yang pertama, ini adalah seperti tampilannya, ini adalah segelas air, teman-teman. Jadi kalau kita bertanya, ini apa ya? Ini adalah air dalam gelas, air mineral dalam gelas. Fungsinya, udah jelas ini untuk menghilangkan dahaga, supaya kita nggak kehausan. Jadi produk ini kalau dalam marketing, ada yang namanya product price place promotion. Jadi kalau dalam produk ini apa ya? Fungsinya apa? Karena dalam yang kita jual marketing itu yang kita jual adalah bukan hanya apa, tapi fungsinya. Nah, penekanan dalam branding itu bukan hanya sebatas fungsinya saja. Harganya, kalau air mineral itu kalau kita masak sendiri harganya bisa gratis. Kalau kita datang ke warung kan harganya cuma berapa ratus atau berapa ribu perak. Tapi kalau saya masukkan satu emblem tertentu ke dalam gambar ini, dia mempunyai makna yang berbeda dibandingkan kalau saya tidak memasukkan logo apapun. Jadi ada persepsi yang timbul pada saat saya hanya sebatas memasukkan satu logo Aqua. Mungkin yang berubah adalah harganya. Atau ada value yang berbeda. Kita tahu bahwa misalkan Aqua sering nih memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah pedalaman untuk mendapatkan akses air. Jadi ada value tertentu pada saat saya memberikan satu saja gambar ke dalam gelas tersebut. Saya bandingkan lagi dengan studi kasus berikutnya, bagaimana kalau logonya saya ganti. Nah, ada persepsi yang berbeda lagi. Harganya berbeda. Kalau Aqua lebih mahal dibandingkan Club. Tapi apakah Aqua lebih baik dibandingkan Club? Tergantung persepsi kita sebagai konsumen. Saya sambungkan lagi dengan studi kasus kedua. Studi kasus kedua, sekarang saya akan bawa manusia. Siapa sih yang nggak kenal sama Mas Akang satu ini, Kang Sule? Semua pasti kenal Kang Sule. Namanya semua juga pasti tahu. Dari dulu pertama kali dia merintis karir di Bandung, kita masih bisa ngelihat beliau di TV-TV Bandung, sampai dengan sekarang, beliau ini makin terkenal. Saya bandingkan sama satu orang lagi. Nah, ini Joe Taslim. Teman-teman juga mungkin sudah kenal. Lihat, pada saat saya memberikan satu gambar Kang Sule sama Joe Taslim, di pikiran kita sudah ada persepsi awal bahwa Joe Taslim itu adalah untuk segmentasi tertentu, Kang Sule untuk segmentasi tertentu. Keduanya adalah orang-orang sukses, keduanya adalah orang-orang terkenal. Tapi bila kita bandingkan dengan studi kasus tadi yang pertama, saya akan sandingkan seperti ini, teman-teman. Kita akan mencoba untuk studi kasus 1 melawan studi kasus 2. Dari dua gambar ini, kita ingin mempersonifikasikan dari brand tersebut. Mana yang lebih cocok? Pilihan pertama adalah brand ambassador Club adalah Joe Taslim dan Aqua adalah Sule, atau pilihan kedua itu adalah sebaliknya. Di mana Joe Taslim brand ambassador Aqua dan Sule adalah brand ambassador Club. Rata-rata kebanyakan orang akan lebih memilih bahwa Joe Taslim itu lebih sesuai segmentasinya dengan brand Aqua. Begitu juga dengan Club, itu lebih segmentasinya sesuai dengan Kang Sule. Bukan ngomong masalah yang satu lebih ganteng, bukan. Tapi ada segmentasi yang terbentuk dari persepsi yang diciptakan oleh artis tersebut. Kebayangnya teman-teman.
Makanya kalau kita ngelihat kartu Halo itu sekarang brand ambassador Taslim. Kalau DXL untuk yang premiumnya dia menggunakan Dian Sastro. Nah, Kang Sule itu pernah digunakan di grup Telkomsel, tapi untuk kartu AS atau simpati saya lupa. Antara AS atau simpati. Beda. Tapi dua-duanya menjual. Nah, pertanyaannya mengapa ya? Dari sosok manusia yang sama, tapi dia mempunyai segmentasi yang berbeda. Karena ada kaitannya dengan personal branding di situ, teman-teman. Kita tahu bahwa Joe Taslim terkenal dengan gayanya yang keren, upper class, berkelas, bintang film Hollywood. Kalau Kang Sule kita tahu gayanya itu lebih nyeleneh, dia adalah seorang yang sangat lucu, sehingga penampilannya juga harus bisa lebih menyentuh segmentasi middle low. Jadi ada persepsi yang dibuat berbeda. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kita pernah melihat ada artis yang tiba-tiba berubah dari A jadi B. Sebenarnya bukan karena kepribadiannya berubah, tapi karena desain brandnya yang diubah oleh produser mereka. Nah, kenapa sih kita penting untuk dapat memiliki personal branding yang baik? Pertama, kita akan mendapatkan kepercayaan dan otoritas, teman-teman. Dalam bisnis, terutama dalam UMKM, pada saat kita mempunyai personal branding yang baik, kita akan mendapatkan kepercayaan dari klien-klien kita dan mempunyai influence tertentu yang sehingga orang tuh mau dengar. Kebayangnya teman-teman. Kedua, menjadi media magnet. Media akan menyukai orang-orang yang mempunyai brand awareness yang bagus atau terkenal karena keilmuannya tertentu. Kalau kita tidak punya branding tertentu yang kuat terhadap kekuatan kita, kita akan sulit mendapatkan media magnet. Sedangkan kita tahu bahwa dalam dunia bisnis UMKM, kita butuh media untuk dapat terus di-blow up produk-produk kita. Ketiga, kita akan lebih gampang untuk mendapatkan jaringan. Saya beberapa kali ada bertemu dengan para pelaku UMKM awal di beberapa kota. Rata-rata mereka itu bisa buat produk itu bagus-bagus. Tapi kesulitannya adalah pemasarannya. Kedua adalah bagaimana cara mereka untuk memperluas jaringan mereka. Selama ini banyak sebenarnya produk-produk kita bisa diperluas jaringan pemasarannya karena kita mempunyai penambahan jaringan network. Nah, branding memiliki peranan penting untuk kita bagi pelaku UMKM untuk membangun jaringan. Berikutnya, tentu menarik lebih banyak rekanan kalau kita punya branding personal yang baik. Berikutnya adalah premium pricing. Sebagai testimoni pribadi, saya bergerak juga di bidang digital branding, konsultan digital. Pada saat saya menangani klien-klien, tentu saya memilih pasar saya. Saya memilih pasar saya untuk middle low atau middle up. Nah, kalau di kasus saya sendiri di DH Consulting, saya memilih pasar middle up. Artinya, harga jasa saya sebagai seorang konsultan itu mempunyai rentang harga yang menengah atas. Artinya persepsi yang saya timbulkan haruslah mencapai segmentasi tersebut. Apakah dari segi penampilan, apakah dari segi pencapaian, apakah dari segi tulisan yang saya berikan di media, dan lain-lain. Sehingga saya bisa menciptakan sebuah layanan dengan harga yang mungkin lebih mahal dibandingkan jasa-jasa konsultan digital yang lain. Dan itulah beberapa hal yang mengatakan kenapa sih penting kita untuk memiliki branding personal yang baik. Lalu terakhir adalah pertumbuhan jangka panjang. Kalau kita punya brand personal yang baik, pertumbuhan jangka panjang. Banyak orang berkata, pintar itu bisa buat kita sukses, tapi karakter itu membuat kita bisa bertahan lama. Dan saya rasa branding personal yang baik itu akan membantu kita untuk bertahan di jangka panjang yang lama. Nah, jadi pertanyaannya gimana sih cara membangun brand personal yang baik? Saya akan ngasih beberapa tips secara simpel kepada kita semuanya. Pertama, tentukan positioning Anda pengen kuat di mana. Positioning dalam arti pemasaran adalah apa yang ingin ditaruh di benak konsumen mengenai brand Anda, mengenai personal Anda. Misalkan begini, saya pengen dikenal oleh klien saya sebagai seseorang yang sebagai seorang konsultan yang misalkan modis misalkan, tapi dia mempunyai cara mengerjakan sesuatu itu dengan gaya yang lebih up to date dengan teknologi misalkan. Atau saya lebih dikenal sebagai seseorang yang tepat waktu gitu. Jadi kalau saya datang ke meeting ataupun ke pertemuan, saya selalu tepat waktu. Anda pengen kuat di mana? Kalau Anda kuat di desain produk, berarti positioning Anda, saya adalah seorang ahli yang desain produk. Kalau Anda ahli dalam bidang
eee, pemasaran produk retail, saya adalah seseorang yang ahli dalam produk retail. Jadi kita harus menemukan kekuatan kita itu di mana. Karena personal branding yang paling penting pertama adalah Anda harus tahu Anda kuat di mana. Kedua, siapa target market Anda. Kita nggak bisa menyenangkan semua market, kita nggak bisa mengambil semua market untuk menjadi target segmen personal branding kita. Seperti saya, yang saya lakukan adalah siapa target konsumen saya adalah untuk perusahaan-perusahaan middle up ataupun tokoh-tokoh bisnis, baik untuk middle ataupun bigger company. Yang saya sasar itu artinya karakteristik personal yang mereka suka itu akan saya ambil menjadi salah satu bagian dari personal branding saya. Pertama, misalnya paling simpel, apakah cara berpakaian? Cara berpakaian, misalkan saya bertemu dengan klien tertentu, saya akan menggunakan jas. Pada saat saya bertemu klien yang lain, saya akan menggunakan kaos misalkan. Jadi saya mencoba untuk menyesuaikan dengan klien. Tapi intinya Anda harus punya target market Anda itu siapa. Sama seperti produk personal branding juga seperti itu. Buat penawaran yang tidak bisa ditolak. Buat penawaran yang tidak bisa ditolak ini singkat cerita adalah Anda harus menceritakan kenapa Anda bisa dipercaya oleh klien Anda ataupun buyer Anda. Apakah Anda menceritakan karena saya sudah berpengalaman 10 tahun lebih di dalam bidang konsultan, atau Anda mengatakan bahwa produk saya ini yang saya hasilkan adalah karena saya sendiri sudah melakukan penelitian, riset selama beberapa waktu dan mencoba bertanya kepada beberapa ahli, bahwa produk ini adalah yang terbaik bagi Anda. Sehingga bagaimana si klien ataupun konsumen pada saat melihat Anda sebagai owner ataupun sebagai pebisnis, sebagai konsultan, mereka melihat ada suatu penawaran yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Zaman sekarang teman-teman, kalau kita nggak punya media digital yang baik, sepertinya kita akan tertinggal. Perusahaan yang paling tua pun, saya ada dapat klien salah satu perusahaan yang cukup besar di Bandung, produknya sudah diekspor ke berbagai negara, tapi ternyata media digitalnya tidak terlalu bagus. Apakah dari masalah kelengkapan, tidak ada website yang bagus, media sosial yang lengkap, atau desain-desain yang bisa meningkatkan branding mereka. Karena pada dasarnya mereka belum sadar. Atau ada bahkan beberapa bisnis UMKM yang mengatakan, saya nggak perlu pakai website pun saya bisa penjualan bagus. Nah, zaman sekarang teman-teman, percayalah apalagi zaman masa pandemi ini, media digital akan memegang peranan penting untuk berkomunikasi. Begitu juga personal branding. Personal branding praktisnya adalah kita harus mempunyai media sosial ataupun media seperti website yang mendukung profesional ataupun bidang Anda. Kalau Anda bisa mempunyai website, itu bagus banget. Kedua, kalaupun Anda punya media sosial, pastikan postingan Anda sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan untuk dapat menjual diri Anda. Kalau Anda seperti saya misalkan, saya menjual jasa konsultan branding saya, artinya media sosial saya baik di Facebook, di Instagram, di LinkedIn, di Twitter, dan lain-lain, saya harus pastikan penampilan saya profesional dan menunjang. Jangan sampai nanti klien saya pada saat melihat saya di media sosial, kok ini anaknya celengak-celengek ya? Saya nggak percaya sama konsulan ini, misalnya seperti itu. Jadi media sosial itu penting. Bagi teman-teman yang baru mau bekerja, zaman sekarang HR itu paling gampang nge-preview calon pekerja adalah melalui media sosial mereka. Gampang Anda di-track mau gimana pun. CV kita bisa bagus, tapi pada saat dia ngeklik di Facebook Anda, masih masuklah foto-foto, video-video TikTok Anda yang belum Anda sesuaikan dengan segmentasi Anda. Nah, itu bisa berbahaya. Jadi media sosial itu penting. Berikutnya adalah, lahirkan konten atau pemikiran atau prestasi. Branding tidak bisa dipungkiri karena terbentuk karena ada sesuatu yang Anda bagikan kepada society, kepada masyarakat. Apakah Anda membagikan tulisan Anda dalam blog Anda, dalam media-media, Anda membagikan video-video Anda di YouTube, apakah Anda membagikan prestasi Anda di masyarakat, semuanya tercipta karena ada konten tertentu. Misalnya tadi kita kembali ke contoh kita kasus yang pertama, Kang Sule ataupun Mas Jo Taslim. Karir mereka adalah buah pemikiran mereka yang mereka hasilkan ke masyarakat. Jadi mereka terkenal karena sebagai seorang aktor. Misalkan Profesor Renal Kasali, awalnya dia terkenal bukan public speaker, tapi terkenal karena hasil buku-bukunya yang digunakan oleh industri-industri dan berhasil. Sehingga dia personal branding yang semakin bagus, sehingga menjadi seorang motivator ataupun menjadi seorang konsultan yang sukses. Semua berawal
dari apa yang kita hasilkan. Jadi kalau kita mempunyai media sosial yang bagus, kita punya website yang bagus, tapi kalau kita tidak menghasilkan sesuatu yang bisa kita jual, ataupun sesuatu yang bisa orang lihat, oh orang ini ada isinya gitu. Nah, kita nggak bisa membuat personal branding yang kuat, teman-teman. Misalkan zaman sekarang, yang paling gampang kita buat YouTube portal, kita buat podcast kita, supaya orang dapat melihat pemikiran kita itu seperti apa. Terakhir, itu adalah fokus pada kualitas dan konsistensi. Jadi kita sebagai seseorang, kita harus dapat mempertahankan standar kita mau di mana. Kalau Kang Sule standarnya lucu, berarti dia harus mempertahankan brandingnya harus selalu lucu. Kalau Mas Jota Slim dia brandingnya adalah gayanya cool, gayanya keren, dia harus mempertahankan itu sepanjang karirnya. Jadi teman-teman, personal branding itu bukan hanya ngomong masalah penampilan, tapi juga isi dan juga strategi di dalamnya. Banyak tokoh-tokoh, baik artis ataupun tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh motivator, mereka itu terus mempertahankan standar mereka supaya mereka tetap dikenal relevan berada di masyarakat. Jadi teman-teman, mungkin sebatas itu saja supaya kita bisa nanti bertanya lebih jauh. Saya mengambil sebuah quotes dari salah seorang pebisnis, Kevin Stimson. Dia berkata bahwa having a personal brand is important for an entrepreneur because now more than ever, it's important for CEOs and founders of companies or brand to come out to the forefront and connect with their audience. People connect with people. Zaman sekarang, zaman dunia digital, teman-teman, kita gampang terkonek. Bagi kita, para pebisnis, mau nggak mau kita harus menata ulang personal branding kita mau seperti apa, atau mempertahankan personal branding. Tapi saya secara pribadi bahwa personal branding ini adalah salah satu strategi yang perlu dilakukan, diinvestasikan bagi para pelaku UMKM, bahkan sejak dari awal. Mungkin demikian, Mbak Rizka, singkat. Kak Dianta Asri luar biasa, ilmunya sangat bermanfaat. Aku tuh nyimak banget ya. Ternyata personal branding itu nggak hanya tentang postingan aja, kompleks Kak. Ya, tadi salah satunya adalah selain pentingnya branding, pentingnya branding, akhirnya kita mendapatkan banyak trust ya. Terus setelah itu media magnet, menjadi media magnet buat kita. Tapi kita juga harus tahu konten-konten apa yang bisa mempertahankan diri kita sesuai dengan branding yang kita buat. Salah satunya mungkin harus punya channel website ya, kata Kak Dianta tadi, harus punya website sendiri atau misalnya akun sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal website, nah Kenal Sapa juga memberikan gratis ya untuk para UMKM untuk membuat website. Wow ya, caranya gimana nih kalau pengen punya website? Kadang kan para UMKM ini belum tahu ya caranya buat website gimana sih, biayanya berapa, masih bingung lah ya. Nah, kalau teman-teman UMKM dan para peserta di sini yang pengen banget buat website, langsung aja DM, follow dulu Instagramnya @kenalsapa.com dan Instagramnya Rizka, ini Rizka. Nanti bakal saya share juga di message, silakan dicek message-nya. Langsung DM ke saya atau Kenal Sapa, gimana caranya mau buat website, saya pengen banget nih, gitu ya. Langsung DM di Instagram, jangan lupa follow Instagram ini Rizka dan kenalsapa.com, karena ada free membuat website untuk para UMKM yang ada di kegiatan live seminar hari ini. Thank you, Kak Dianta. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, aku mau bagi-bagi juga nih ya, snack dari Nagitos dan King Kong. Pada tahu dong, King Kong ini personal brandnya siapa sih? Kalau Nagitos, Nagita Slavina. Dan King Kong personal brandnya adalah Raffi Ahmad. Kebetulan ini adalah salah satu produk saya ya. Kebetulan saya membuat keripik ya. Keripiknya namanya King Kong dan Nagitos dan bisa didapatkan di seluruh Alfamart. Tapi kalian sekarang nggak perlu beli di Alfamart, tapi saya kasih ya gratis karena ini adalah produk saya sendiri ya. Alhamdulillah. Nanti saya akan bagi-bagi hadiah. Jangan lupa langsung ketik pertanyaannya. Kalau saya bacakan, saya akan kasih juga goodie bag dari Nagitos dan King Kong.
Saya akan masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, langsung ke 2 pertanyaan ya untuk Kak Dianta dulu, boleh dijawab. Ada 2 pertanyaan untuk Kak Dianta. Pertanyaan pertamanya untuk Kak Dianta, Assalamualaikum, ya dari Fatmawati. Mau tanya, ya saya kan baru banget nih dalam hal dunia UMKM. Alhamdulillah bisa ikut webinar bareng sama. Terima kasih ya udah ikut webinar bareng. Katanya sih pertanyaannya bagaimana tentang ilmu tentang packaging, personal brand, digital marketing, dan lain sebagainya, serta tips agar brand kita dapat dikenal ke masyarakat luas. Karena diri kita saja bukan artis atau public figure yang dikenal banyak orang. Terus terkait judul The Power of Personal Branding, kekuatan seperti apa, serta bagaimana hal-hal positif apa saja supaya bisa membantu sukses untuk produk kita dikenal masyarakat. Ya, walaupun secara pribadi dia bukan orang yang dikenal atau Fatmawati ini bukan orang yang terkenal atau public figure. Mungkin boleh dibantu jawab oleh Kak Dianta. Ada 2 pertanyaan. Yang kedua pertanyaannya adalah apakah pendekatan untuk personal branding dijelaskan narsum untuk digunakan juga di akun publik? Ya, maksudnya gini, pendekatan untuk personal branding itu dijelaskan narsum bisa juga nggak digunakan untuk akun publik, ya? Karena apabila kita lihat ada kalanya di balik akun publik atau adminnya itu pengelolanya jarang muncul. Ya, katanya gitu, sehingga personal touch kadang tidak banyak dirasakan oleh para followersnya atau audiensnya. Ya, jadi kaku dalam interaksi. Terus ini pertanyaan dari Hendra juga sama, bagaimana membangun personal branding yang baik ya untuk tokoh publik, baik itu tokoh politik, pejabat publik dan lain-lain. Karena selama ini apabila kita lihat di medsos kebanyakan hanya berupa media informasi saja, tanpa ada engagement antara tokoh dengan followersnya. Silakan dijawab Kak Dianta poinnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Terima kasih untuk pertanyaannya. Banyak ya pertanyaannya. Saya coba rangkum ya. Nah, tadi yang pertama itu adalah mengenai bagaimana membangun. Sorry Mbak, tadi yang pertanyaan pertama Mbak, boleh Mbak dijelasin sedikit Mbak, supaya lebih detail singkatnya. Halo Mbak, suaranya Mbak. Oke, sebentar. Jadi sangat minim banget nih tipnya Fatmawati ini dalam hal digital, baik itu personal branding, packaging, membuat desain, membuat website sangat minim. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih supaya brand kita dapat dikenal masyarakat padahal dianya sendiri aja nggak terkenal? Oh, oke. Itu dulu ya. Baik. Sorry, suaranya putus-putus soalnya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan personal branding yang baik? Kita sudah punya produk nih, bisnis, tapi kita sendiri nggak terkenal. Bagaimana itu bisa men-reach brand produk kita? Mungkin saya bisa simpulkan pertanyaan seperti itu. Yang pertama, sebenarnya teman-teman, kalau menurut saya, pandangan saya secara pribadi, sebetulnya tadi ada juga saya baca pertanyaan mana yang lebih duluan, mana yang personal branding ataupun product branding. Pada intinya sebenarnya tidak ada tahapan, dalam artian tidak ada yang mana lebih duluan. Ada seorang yang memang sudah punya personal branding yang bagus, membuat produknya juga ikut naik. Nah, yang kita terkenal yang namanya produk Keripik Maici. Nah, Keripik Maici ini yang saya kenal salah satu ownernya adalah Reza Nur Hilman. Kebetulan dia juga kuliah di tempat yang sama saya. Nah, beliau pertama kali terkenal itu lewat keripik. Jadi dia perjualannya gitu. Nah, dia pada saat itu naik karena produknya naik. Pada saat produknya naik, dia mulai bisa terleverage dengan brandingnya. Tapi bisa juga ada beberapa kaitannya produk itu bisa naik karena si brand owner-nya ini sudah terkenal. Saya juga beberapa kali mengikuti perkembangan Mbak Rizka dari dulu
Mbak Rizka juga dulu salah satu yang benar-benar membuat saya kenal dengan Mbak Rizka itu selain dulu pernah saya menjadi moderator Mbak di acara Unpar ya, benar ya? Yang pisang hijaunya benar Mbak ya? Betul Jadi banget. perlombaan wirausaha mandiri benar nggak Mbak? Benar. Ya, benar. Dari situ terjadi peningkatan leverage personal branding Mbak Rizka ini langsung cepat. Nah, tapi secara pribadi saya mengenal sosok Mbak Rizka itu pada saat setelah produknya itu sudah jalan, setelah itu Mbak Rizka ini mengalami publikasi media yang cukup besar. Jadi kalau menurut saya pada saat ini, mana yang lebih fokus, Anda juga belum terkenal, sebenarnya bukan masalah ownernya yang harus kenal, tidak. Produknya harus punya brand awareness yang bagus. Itu sebenarnya intinya. Tapi jangan sampai produk kita bagus, kita lupa untuk membranding personal branding kita sendiri. Tadi saya setuju sama statement Pak Meriza yang mengatakan bahwa yang kita tampilkan sebagai personal branding ini sebenarnya kan adalah ibaratnya sebuah jaminan gitu. Saya kenapa mau berbisnis sama Mr. X? Karena saya tahu dia sudah punya karakter yang bagus, dia terkenal orangnya selalu jujur, tepat waktu gitu, tepat bayar gitu. Jadi dia pengen bekerja sama dengan orang tersebut untuk berbisnis. Jadi sebenarnya pada saat ini kalau kita sudah punya produk, fokuslah pada pengembangan brand awareness produk, tapi jangan lupa juga kita sebagai owner, suka nggak suka, orang akan mencari tahu pada saat ini siapa sih owner Kripik X, siapa sih owner ini. Nah, kita minimal secara digital kita harus sudah mulai bisa mengembangkan hal tersebut. Jadi kalau kita sebagai pebisnis, kecuali kita artis ya, kalau artis kita harus terkenal. Tapi kalau kita seorang pebisnis menciptakan sebuah produk atau layanan itulah sebenarnya yang lebih penting untuk orang kenal. Tapi jangan lupa kita juga membangun personal branding kita. Jangan sampai nanti kita buat sebuah produk yang high quality, well branding, desainnya keren. Pas dia masuk ke Instagram kita, waduh, nah itu bisa menghancurkan image dari si konsumen itu di benaknya. Jadi kalau menurut saya bukan masalah kita terkenal atau tidak, karena kita terkenal atau tidak sebenarnya bukan menjadi bagian yang penting dalam pengembangan bisnis. Tapi kalau kita terkenal karena bisnis kita, ya bonus. Gitu. Itu yang pertama, Mbak. Lalu yang tadi kedua, Mbak Rizka, sorry. Oke, yang pertanyaan selanjutnya adalah apakah pendekatan untuk personal branding dijelaskan juga untuk digunakan publik. Jadi personal branding ini bisa nggak sih untuk akun publik? Karena kebanyakan juga ada yang kita lihat di balik akun publik itu artinya nggak nampak. Jadi nggak ada personal touch antara followers dengan pemilik akunnya. Dan juga bagaimana sih membangun personal branding yang baik bagi tokoh publik. Misalnya untuk tokoh-tokoh politik, gitu. Untuk pejabat. Ini pertanyaan dari Kang Hendra. Oke, Kang Hendra. Sebenarnya kalau kita berkaitan sama personal branding ya, ini bukan brand image ya, bukan tentang produk atau brand, tapi tentang personal. Artinya sentuhan secara personal tuh harus ada. Media sosial, kenapa namanya media sosial? Karena media itu diciptakan supaya kita bisa berkomunikasi lebih luas dengan teman-teman di luar sana. Jadi kalau kita menciptakan sebuah personal image, khususnya di media digital, media sosial itu sebenarnya nggak ada media private. Media sosial itu media yang sebenarnya terbuka kepada siapapun. Jadi kalau kita ada masalah, jangan taruh di media sosial, walaupun itu teman-teman semua. Oh ini media sosial, artinya semua bisa ngelihat. Artinya baik dia di publik ataupun dia hanya untuk dia sendiri, dia itu harus sudah mulai menahan-nahan tipe konten seperti apa yang harus dia keluarkan. Contohnya begini, saya pada saat pemilu tahun lalu, saya ada memegang salah satu tokoh nasional. Beliau adalah artis yang masuk ke dalam pencalonan. Nah, apalagi kalau sudah mempunyai reputasi sebagai seorang artis, dia harus shifting personal brandingnya menjadi seorang calon wakil rakyat. Salah satu kesulitannya adalah dia terkenal karena keartisannya, tiba-tiba harus masuk ke wakil rakyat. Nah, yang kita kembangkan pada saat itu, bagaimana menciptakan sebuah konten yang dapat pelan-pelan orang serap, akhirnya orang mengenal, oh orang ini punya kompetensi loh sebagai anggota DPR RI. Nah, yang kita lakukan pada saat itu,
semua media sosialnya itu kita kendalikan, baik dari Instagram, baik dari Twitter, baik dari Facebook, yang DM masuk semuanya, dan kami berbicara seolah-olah beliaulah kami. Jadi kami mempelajari cara gaya bahasa si artis ini seperti apa, dia kalau jawab tuh seperti apa. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan ataupun DM masuk itu dengan cara dia berbicara, supaya tidak menghilangkan yang namanya personal tersebut. Tapi ada sesuatu konten yang kita masukin, orang harus melihat tokoh ini adalah tokoh yang kompeten tentang isu-isu sosial, isu ekonomi. Di Jawa Barat tuh kemarin kan sedang booming masalah stunting, masalah kebersihan Citarum dan lain-lain. Jadi kita masukin konten-konten demikian ke dalam media sosialnya. Nah, bagaimana supaya bagus? Saya rasa kita harus punya konten yang bagus, yang sesuai. Kalau Anda pebisnis, berarti konten Anda mengenai bisnis. Kalau konten kita mengenai kesehatan, berarti mengenai kesehatan, seringlah sharing-sharing. Masalah desain itu penting, karena zaman digital sekarang dari mata turun ke hati. Itu makin kencang, teman-teman. Karena sekarang kita nggak bisa ketemu langsung. Kita hanya bisa ngelewat video, hanya lewat suara. Jadi mau nggak mau penampilan itu penting. Jadi bagi kita tokoh-tokoh yang khususnya bagi pebisnis, saya kalau bekerja sama dengan klien, bukan hanya mereka yang melihat media sosial saya, tapi saya juga melihat media sosial mereka. Mereka itu seperti apa? Apakah nanti klien ini bakal sulit saya handle, atau klien ini bakal saya gampang untuk meleverage. Jadi saya juga menilai dari demikian. Jadi bagus atau tidaknya saya rasa tergantung positioning mau seperti apa, taste-nya harus seperti apa, paling gampang ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu kaitannya mungkin Mbak Rizka. Oke, terima kasih ya Kak Dianta, luar biasa. Jawabannya pas banget, thank you ya Kak. Baik, kalau gitu saya akan mengumumkan pemenangnya, dan semua pemenang mendapatkan feedback dari Bank Mandiri juga. Ada mug ya, ada tumbler dari Bank Mandiri, ada juga bantal nih dari UMKM Bisa, dan ada produk dari Kikong, semua akan mendapatkannya. Saya akan umumkan yang pertama pemenangnya adalah Fatmawati, kemudian yang kedua Fadli, ketiga Nurul Fitriani, empat Kenny Kaniawati, yang kelima Hendra, dan yang keenam Eria Shandi Resa. Silakan DM saya di Instagram @inirieska. Saya akan minta alamat dan nomor telepon penerimanya, barang akan segera dikirim ya. Pemenang, terima kasih, dan selamat juga untuk para pemenang. Terima kasih untuk semua pembicara, terima kasih Bank Mandiri, terima kasih sponsor-sponsor yang luar biasa. Baik, kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.